berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus Kristus, tiba saatnya kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Engkau berbicara bagi kami melalui firman-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus mengurapi kami semua, baik jemaat yang akan mendengarkan suara firman-Mu maupun hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan firman-Mu. Diurapi dengan urapan kuasa Tuhan, sampaikanlah isi hati Tuhan bagi kami semua. Apa yang harus kami tahu saat ini, Bapa, Engkau beritahu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, biarlah segenap hati dan pikiran kami hanya tertuju untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala gangguan-gangguan apapun coba mengganggu akan hati pikiran kami tolak semua itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berfirman bagi kami saat ini, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Ya, pada minggu kelima setelah Trinitatis ini, bersama-sama kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang kedua. Yehezkiel pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yehezkiel pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saudara perhatikan di Alkitab saudara masing-masing. Panggilan Yehezkiel itu tema dalam Alkitab kita. Ayat 1, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Ayat 2, sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkan-nyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkannya atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengan ayat-ayat yang kita baca pada malam hari ini, maka tema yang saya ambil adalah panggilan untuk menjadi berkat. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita baca dalam Yehezkiel pasal yang kelima ini adalah kisah Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan dan kisah teguran Tuhan bagi umat Israel dan dasar dari teguran Tuhan bagi umat Israel. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca dari pasal yang pertama dari kitab Yehezkiel ini, kita akan melihat siapakah itu Yehezkiel dan di mana pada saat Tuhan memanggil dia. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakim dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Busi, di tengah orang Kasdim, di tepi sungai Kebar, dan di sanalah kekuasaan Tuhan meliputi dia. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yehezkiel dipanggil dalam posisi dia sebagai seorang imam. Nah, saudaraku, dan waktu dia dipanggil itu pada saat orang Israel berada di pembuangan Babilonia, dan Yehezkiel bersama-sama dengan orang-orang yang dibuang dalam pemerintahan Raja Yoyakim. Nah, ayat-ayat ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima kita lihat bahwa Yehezkiel dipanggil untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan firman kepada satu kelompok orang atau satu bangsa, bukan satu bangsa atau kelompok orang, bukan satu jemaat, bukan satu community orang yang taat kepada Tuhan, bukan kepada satu community jemaat yang dengar-dengaran, anak-anak Tuhan yang manis-manis, bukan kepada satu jemaat yang rajin gitu, bukan, tetapi
perintah dari Tuhan kepada umat Israel. Apa yang harus dia sampaikan, dan apa yang harus dia sampaikan itu harus dia sampaikan yang benar, yang tegas, tidak ada kompromi. Apa yang Tuhan sampaikan itu yang harus disampaikan. Soal mereka mendengar itu bukan urusan Yeskel. Soal mereka mau percaya itu bukan urusan Yeskel. Itu bagian daripada Tuhan. Bagian daripada Yeskel adalah menyampaikan pesan dari Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan lihat kenapa umat ini harus ditegur. Kenapa Tuhan katakan mereka adalah orang-orang yang keras hati? Kenapa Alkitab berkata mereka adalah orang-orang yang durhaka? Tuhan yang bilang mereka keras hati, Tuhan yang bilang mereka durhaka. Kalau Tuhan yang bilang berarti punya dasar yang sangat kuat. Bukan asal ngomong, bukan asal memberikan label kepada bangsa ini keras hati, durhaka, bukan. Nah, saya lihat di sini, saudara, ada kurang lebih 5 alasan, 5 dasar yang membuat Tuhan menyimpulkan mereka adalah orang yang keras hati. Tuhan menyimpulkan mereka orang-orang yang durhaka, yang harus ditegur, yang harus dinasihati, yang harus menerima pesan yang Tuhan akan sampaikan kepada mereka. Yang pertama, kalau saudara melihat Yeskel pasal yang ketiga ayat yang ke-7, bangsa ini adalah bangsa yang tidak suka mendengar firman Tuhan. Kalau melihat sejarah, umat ini adalah umat yang dipilih oleh Tuhan, betul? Tuhan yang menuntun mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Pengalaman sejarah hidup mereka bersama dengan Tuhan luar biasa. Keluar dari Mesir, Tuhan pelihara. Tetapi pada saat mereka masuk kepada satu situasi yang aman, situasi yang enak, kalau saudara baca Yeskel pasal 3 ayat yang ke-7, mereka adalah orang yang tidak suka dengar firman. Tidak suka. Rajin ada di bait Allah, rajin di sinagog berkumpul bersama-sama. Tetapi waktu firman Allah datang, mereka nggak peduli dengan firman itu. Itu yang pertama yang membuat mereka adalah orang yang keras hati dan durhaka. Yang kedua, kalau saudara membaca Yeskel 6 ayat 1-10, mereka selain tidak dengar firman Tuhan, mereka senang dengan beribadah kepada ilah-ilah asing. Beribadah kepada ilah-ilah asing, sudah mulai menyembah ilah-ilah asing. Sedangkan mereka itu umat pilihan. Mereka tinggalkan Tuhan. Mereka tidak pedulikan Tuhan lagi. Mereka tidak ingat peristiwa Tuhan yang telah menolong mereka, memberkati mereka, membawa mereka, membebaskan mereka dari Mesir, datang ke negeri yang menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Tetapi justru mereka lebih percaya kepada ilah-ilah, lebih percaya kepada Allah lain lah, kira-kira begitu. Itulah yang membuat Tuhan mengatakan mereka adalah orang yang keras hati dan orang yang durhaka. Yang ketiga, Yeskel 7 ayat 10-13, mereka hidup di tengah-tengah masyarakat, bermasyarakat, tapi tidak ada keadilan di sana. Ada pilih kasih, ada diskriminasi, tidak ada keadilan lagi di sana. Pemimpin-pemimpin suka dengan sesuka mereka, hidup semau-maunya mereka. Kalau sudah sesuka-sukanya mereka, berarti sudah tidak peduli Tuhan lagi, betul? Tidak mengandalkan Tuhan. Yeskel 16 ayat 28-43. Mereka hanya mengikat perjanjian, dan kalau ada apa-apa minta bantuan kepada negara-negara asing, minta bantuan kepada kerajaan-kerajaan tetangga. Dan yang terakhir, yang lebih berat, yang lebih parah, kalau
Kalau kita baca Ulangan pasal yang keempat ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saya akan baca ayat ini untuk kita semua. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukannya yang demikian di negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Yang membuat Tuhan geram, yang membuat Tuhan marah, yang membuat Tuhan mengatakan mereka adalah keras kepala dan durhaka. Yang kelima adalah mereka gagal di dalam menjadi berkat, alias menjadi batu sandungan bagi negara-negara lain. Tuhan tempatkan mereka berada di tengah-tengah kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, yang seharusnya mereka harus menjadi berkat, harus menjadi contoh, supaya orang boleh lihat, oh itulah bangsa pilihan Tuhan. Itu bangsa yang penuh dengan kebijaksanaan. Mereka memiliki Tuhan yang luar biasa. Tetapi justru sebaliknya, tidak menjadi berkat, tidak menjadi contoh, tidak menjadi saksi. Itulah yang membuat Tuhan dengan geramnya, dengan marahnya, Dia panggil Yesaya untuk menyampaikan apa yang harus mereka alami, apa yang harus mereka akan rasakan akibat dari tidak mendengar firman Tuhan, akibat dari menyembah ilah-ilah lain, akibat kompromi dengan negara-negara tetangga, akibat tidak mengandalkan Tuhan, akibat tidak menjadi saksi bagi orang. Apa yang harus mereka alami? Dan itu harus disampaikan secara tegas. Soal mereka mau dengar atau tidak dengar, itu bukan urusan Yesaya, tetapi itu bagian daripada Tuhan. Bagian Dia menyampaikan apa harus yang Dia sampaikan. Yesaya pasal 5 ayat 12 sampai 17 itu adalah perintah, pesan Tuhan bagi Yesaya untuk disampaikan kepada orang Israel. Apa yang akan mereka alami akibat dari ketidakdengar-dengaran mereka, akibat dari tidak suka firman Tuhan, akibat tidak menjadi saksi, akibat tidak mengandalkan Tuhan, akibat kompromi dengan dunia. Ayat 12 pasal yang kelima Yesaya, sepertiga daripadamu akan mati kena sampah, dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Itu rencana Tuhan bagi Israel karena durhaka. Ayat 13, aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka, sehingga hatiku yang panas tenang kembali. Jadi bukan hanya si ayam bisa panas, Tuhan juga bisa panas. Bukan hanya orang tua yang geram lihat anaknya, dia sudah lakukan banyak anak-anaknya untuk kebaikan anak, tapi anak tidak peduli dengan suara orang tua. Tuhan bilang apa? Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka, sehingga hatiku yang panas ini menjadi tenang. Dan ini harus disampaikan. Aku merasa puas, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakan di dalam cemburuku, tak kalah aku melampiaskan amarahku kepada mereka. Aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan buah celaan di antara bangsa-bangsa yang di sekitarmu, di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Engkau akan menjadi buah celaan dan cercaan, menjadi peringatan dan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Tak kalah aku menjatuhkan hukuman kepadamu di dalam kemurkaan dan kemarahan, dan di dalam pengajaran kemarahan. Aku Tuhan yang mengatakannya. Gak
Tak main-main Tuhan kita, amin. Tuhan kita Tuhan baik, betul. Tuhan kita pengasih, betul. Tuhan kita panjang sabar, amin. Penyayang. Tetapi jangan hanya lihat dari sisi situ dari Tuhan, tetapi lihat dari sisi murkanya Tuhan. Kedua, sisi itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lain. Bagaikan satu mata koin yang memiliki dua sisi. Tak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Dalam sisi Allah, dia memiliki kasih yang luar biasa, yang berbeda dengan murka. Tetapi di dalam kepribadian Allah, dia adalah Allah yang siap menyelamatkan orang yang takut akan dia. Tak kala aku mendatangkan atasmu kelaparan yang dahsyat, yang membinasakan, dan aku mendatangkannya untuk membinasakan kamu. Tak kala aku memperdahsyat bencana kelaparan atasmu dan memusnahkan persediaan makanmu. Aku akan mendatangkan kelaparan atasmu dan binatang-binatang buas di tengah-tengahmu yang akan memunahkan anak-anakmu. Binatang-binatang akan datang dari hutan, datang makan itu anak-anak. Sampar akan berkecamuk dan darah akan mengalir di tengah-tengahmu, dan aku akan mendatangkan pedang atasmu. Aku Tuhan yang mengatakannya, bukan YSDL, Tuhan. YSDL hanya menyampaikan. Itu resiko, itu akibat, dampak dari apa? Tidak dengar firman Tuhan. Dampak dari apa? Kompromi. Dampak dari apa? Tidak mengandalkan Tuhan. Dampak dari apa? Tidak menjadi saksi. Saya berdoa, kita semua jangan sampai dalam murka Tuhan. Amin. Kita bersama-sama menjadi orang percaya, bukan sekedar percaya Tuhan, tetapi menjadi orang percaya yang mau mendengarkan firman Tuhan. Kesediaan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menjadi orang percaya, tak kala ada persoalan datang, masalah datang, bukan datang cari pertolongan kepada orang yang ada di sekitar kita, bukan datang kepada ilah-ilah lain, bukan datang kepada kekuatan-kekuatan di luar Tuhan, tetapi datang kepada Tuhan. Kita orang percaya, dimanapun Tuhan tempatkan, kita harus menampakkan, orang lihat ada Tuhan di dalam hidup kita, amin. Supaya orang-orang yang ada sekitar kita melihat, oh dia adalah orang percaya, orang yang takut akan Tuhan. Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Lihat kehidupannya. Jangan menjadi seperti orang Israel menjadi batu sandungan. Daniel berada di satu lingkungan sekitar orang yang tidak percaya Tuhan, betul? Dia berada orang-orang yang menyembah berhala, tetapi dia mau menjadi berkat bagi negara yang menawan dia. Dia mau menjadi berkat. Sampai satu saat walaupun dia dimasukkan ke gua singa, raja boleh melihat Tuhan Daniel adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Raja Babelonia percaya Tuhannya Daniel. Kenapa? Karena Daniel menunjukkan Tuhannya yang luar biasa, menjadi berkat. Nah, saya percaya kita bisa juga menjadi berkat dimanapun kita berada. Jangan sampai datang suara Tuhan, datang untuk berbicara dalam hidup kita. Kalau masih datang berbicara lalu kita bertobat, puji Tuhan, amin. Tapi kalau Tuhan berbicara lalu itu firman itu kan bukan untuk saya, gitu. Untuk sana, untuk si B, nah, bukan saya. Oh, untuk suami saya, oh, untuk istri saya, oh, untuk teman saya, oh, cocok untuk majelis itu, oh, cocok untuk pendeta yang ngomong. Untuk kita semua, amin.
Israel, maka sekarang timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Tak kala dia menang perang, dia menang perang. Lalu dia suruh panglimanya, coba hitung itu pasukan. Pada saat dia hitung itu pasukan, itulah letak kemarahan Tuhan. Karena pada saat dia hitung pasukan, itu menandakan bahwa kemenangan oleh karena pasukan yang begitu banyak, kehebatan pasukan, Tuhan marah. Lalu Tuhan bilang sama Gad, Gad, sampaikan firman ini. Sampaikan, jangan karena kamu anak buah si Daud. Sampaikan yang enak-enak. Sampaikan kesalahannya. Mau raja kek, mau apa kek, dia sampaikan. Tetapi jawab dari Daud. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Artinya Daud bertobat. Pilih, ini hukuman. Daud bilang, lebih baik aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Tak kala ada teguran datang oleh karena ada kekeliruan, ada kesalahan dalam hidup ini, maka kita harus sadar kepada Tuhan. Amin. Datang, lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan daripada tangan manusia. Nah, Yeskiel dipanggil untuk menyampaikan berita itu. Secara manusia, mungkin Yeskiel mengalami ada kesulitan karena dia akan sampaikan itu kepada umat Israel. Tetapi tidak ada pilihan bagi Yeskiel. Tuhan berkata kepada Yeskiel, hai anak manusia. Anak manusia itu sama juga yang Yesus katakan, lihatlah anak manusia. Anak manusia dalam kitab Yeskiel ini ditulis kurang lebih 90 kali. Yeskiel disebut oleh Tuhan anak manusia. Itu menunjukkan bahwa Yeskiel itu di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Dan kedua, waktu Tuhan berbicara kepada Yeskiel, dalam terjemahan bahasa Indonesia berkata, maka rohku masuk ke dalam, kembali kepada. Tetapi dalam terjemahan lain berkata, roh masuk, roh dari Tuhan masuk ke dalam. Tak kala kita mau menjadi saksi, tak kala kita mau menjadi berkat bagi orang lain, tak kala kita mau dipakai Tuhan untuk bisa menyelamatkan orang lain. Yang pertama, kesiapan hati dulu kita, merasa diri tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Siapa aku ini? Tidak ada apa-apanya. Matius pasal yang ke-8, Yesus berkata kepada banyak orang, seorang anak manusia untuk menyandarkan kepala pun tidak ada tempat. Itu menunjukkan satu kerendahan hati di hadapan Bapa. Dia sebagai manusia dan hubungannya dia dengan sesama manusia. Untuk bisa kita menjadi berkat, untuk bisa kita mau mendengarkan firman, tak kala firman itu datang dalam hidup kita, kita harus memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada apa-apanya. Nah, pada saat kita ada kerendahan hati di dalam hidup ini, yang kedua, maka Tuhan lengkapi kita dengan kekuatan Roh Kudus. Ayat yang kedua berkata, maka roh itu masuk di dalamku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia berkata begini, sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, ditegakkannya lah aku, kemudian aku mendengarkan dia yang berbicara dengan aku. Dua kekuatan besar datang. Yang pertama datang dari kita. Kerendahan hati merupakan kekuatan yang luar biasa untuk Tuhan pakai kita. Roh Kudus datang dari Tuhan, masuk dan menguasai kita, merupakan kekuatan yang luar biasa, menjadi satu di dalam hidup ini, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menjadi berkat, kita bisa dipakai Tuhan.
dengan penuh keangkuhan hidup. Kalau hidup penuh dengan kesombongan, orang baru lihat aja langsung buang muka. Hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang bilang, urus dulu menghadapi keluarga, urus dulu keluarga kamu, baru bisa nasihati aku. Betul? Tetapi kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus dengan memiliki sikap yang rendah hati, tak kala Tuhan suruh kita menjadi berkat bagi orang lain, maka kita tidak perlu takut. Karena untuk menjadi berkat bagi orang lain bukan hanya urusan Yesaya, bukan hanya urusan nabi-nabi, bukan hanya urusan majelis, bukan hanya urusan pendeta, tetapi urusan bagi setiap orang yang percaya Tuhan. Tanggung jawab untuk kita semua. Tak kala Tuhan panggil kita, diselamatkan, dipulihkan, meninggalkan hidup yang lama, masuk dalam satu kehidupan yang baru. Kitab Ibrani katakan supaya menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Itu bukan urusan pendeta, bukan urusan majelis, bukan hanya urusan diaken, bukan hanya urusan para pemberita Injil, tetapi itu urusan kita semua bagi orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan. Untuk menjadi berkat, kita harus memiliki sikap yang rendah hati. Untuk menjadi berkat, sekali lagi, kita membuka hati supaya Roh Kudus menguasai hidup kita. Sambil kita menjaga-jaga, kata Paulus, sambil kita menjaga diri kita, supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Menjaga hidup kita, supaya kita juga jangan kompromi. Menjaga hidup kita, supaya kita juga menjadi orang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Bukan menghafal firman Tuhan supaya dapat kasih ke A, baca firman Tuhan A, oh siap-siap untuk kasih ke B. Bukan. Ada orang dia hafal ayat, dia tulis, oh pas, cocok. Oh cocok, saya mau SMS, saya mau BBM, saya mau Facebook ke dia. Ini cocok ke dia, ini pas. Bukan. Saya kalau menyampaikan, taruh sesuatu renungan yang ada di Facebook, renungan itu saya baca. Saya baca, firman itu saya baca, itu menjadi rema dalam hidup saya, menjadi berkat dalam hidup saya, menegur saya, menasihati saya, mengingatkan saya, menguatkan saya, baru saya taruh ke Facebook. Supaya orang lain juga diberkati, supaya orang lain dikuatkan. Ada orang telepon ke saya, waktu saya taruh ke Facebook, ada satu renungan, dia telepon, Pak, emangnya ada masalah apa Pak? Apa sih pergumulan Bapak? Ya, aku. Jadi saya cuma jawab, hanya Tuhan yang tahu semuanya. Amin. Saya bilang saya taruh supaya semua menikmati berkat. Seperti saya mendapat kekuatan lewat renungan ini. Dan saya tidak ada tujuan supaya si A yang ada di Indonesia, cocok sekali ini renungan, supaya dia tahu itu. Bukan. Supaya orang itu juga menerima berkat. Amin. Saya percaya, bukan hanya Yeskiel yang dipanggil Tuhan. Bukan hanya para diaken majelis yang dipanggil Tuhan. Bukan hanya guru-guru sekolah minggu, pemimpin youth, bukan hanya para pendeta penginjil, guru, dosen, pengajar di sekolah teologi yang dipanggil Tuhan, tetapi setiap kita orang yang percaya Tuhan dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi. Sekali lagi, biarlah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Supaya kita terhindar dari kegeraman Tuhan, supaya kita terhindar dari kemarahan Tuhan, supaya kita terhindar dari apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Kita akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Dan saya percaya itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Doa saya bagi jemaat ICF, mari kita menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang mengandalkan Tuhan, jemaat yang tidak kompromi dengan dosa, jemaat yang suka mendengarkan firman Tuhan, jemaat yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa buat pesan firman-Mu bagi kami sore hari ini Tuhan. Ampuni kami Bapa kalau ada hal-hal dari kelima poin ini ada dalam hidup kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami dengan kekuatan Roh Kudus. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi jemaat-jemaat yang suka mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang tidak kompromi dengan dunia ini. Jemaat yang mengandalkan Tuhan. Jemaat yang bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Lengkapi kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu itu Tuhan. Lengkapi kami dengan sikap kerendahan hati kami. Membuat kami bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapakku. Tanamkanlah firman itu di dalam lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan. Biarlah firman ini boleh bertumbuh berbuah. Firman ini menjadi berkat dalam hidup kami. Dan menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menolong jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Tuhan yang tahu segala pergumulan beban hidup anak-anak-Mu Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong berikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Jangan sampai mereka Tuhan kompromi oleh karena begitu beban berat yang begitu banyak yang melanda hidup mereka. Tetapi justru mereka kuat di dalam Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, bersyukur buat firman yang sudah kami dengar sore hari ini. Haleluya. Amin.